Shalom. 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 Ada suka cita? Amin. Haleluya. Saat ini kita semua siapkan hati kita. Kita mau meninggikan Allah kita yang luar biasa. Sebelumnya kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, ini karena anugerah-Mu. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk meninggikan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, ambil alih Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tamu. Kami percaya segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh kegelapan yang ingin mengintimidasi ataupun yang ingin merusak segalanya, saat ini kami mau patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau siap untuk memuji-Mu Tuhan. Semua yang percaya katakan amin.
Dalam nama Yesus Kristus, kita bersukacita di dalam Tuhan, karena memang itulah juga yang Tuhan perintahkan pada kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Roh Kudus, urapilah kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami dalam seluruh kebenaran Allah. Hamba berdoa agar kiranya semua yang akan kami dengarkan termeterai dan dimeteraikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi jemaat yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Segala bentuk kelemahan tubuh kami tolak dalam nama Yesus. Biar pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami mendengarkan dengan penuh antusias, dan biar Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini kita ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya undang sidang jemaat berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Saya akan ulangi 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. 3, 2, 1. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai anggur di Israel di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang.
Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Kita ulangi dari ayat yang kedua. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Dan atau jika engkau suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu yang lalu kita senantiasa berfokus kepada firman Tuhan tentang kebun anggur Nabot. Pada saat ini kita akan berfokus kepada ayat yang ketiga. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ahab sebagai seorang raja, dia memiliki kuasa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia berkata kepada Nabot, Nabot, berikan kebun anggurmu kepadaku, karena letaknya dekat rumahku. Suatu permintaan yang masuk akal dari seorang raja. Kemudian Nabot belum menjawab. Ahab kembali berkata, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Nabot juga tidak menjawab perkataan Ahab. Kemudian yang ketiga, Ahab berkata, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Nabot juga tidak menjawab dengan segera. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita perhatikan yang di ayat yang ketiga, jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Perkataan kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Kembali saya tegaskan, perkataan kiranya Tuhan, perkataan yang diucapkan oleh Nabot adalah perkataan yang merupakan suatu bentuk Nabot seorang yang beriman kepada Tuhan. Dia memiliki iman yang kuat sehingga dia berkata kiranya Tuhan. Artinya dia mempercayai Tuhan sebagai pengambil keputusan dalam kehidupannya. Dia tidak serta-merta menjawab Ahab, namun dia berkata kiranya Tuhan. Ini adalah bentuk kehidupan seorang yang beriman, bahwa dia tidak akan bertindak jika Tuhan tidak memerintahkan kepadanya untuk bertindak. Ini adalah bentuk kehidupan seorang beriman, bahwa dia akan berkata jadilah kehendak Tuhan. Namun hal yang menunjukkan iman dalam kehidupan kekristenan kadang-kadang tidak kita tunjukkan kepada dunia ini. Kita mengambil keputusan menurut pemikiran kita sendiri. Kita mengambil segala sesuatu apa yang kita
mau dalam hati ini. Padahal sesungguhnya yang Allah inginkan kita berkata, kiranya Tuhan. Artinya harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Harus menjadikan Tuhan sebagai pemutus dalam setiap perkara yang datang dalam kehidupan kita. Nabot adalah seorang yang beriman. Dia memiliki kekuatan dalam beriman. Sebab pada saat Raja Ahab pemerintah, seluruh rakyat Israel diharuskan menyembah kepada Dewa Baal, menyembah kepada batu Asyerah. Seluruh bangsa Israel harus tunduk kepada Ahab sebagai seorang raja. Karena Ahab sendiri memiliki beberapa orang istri yang menyembah berhala. Nabi Elia berkata, ketika Tuhan berbicara kepada Nabi Elia, "Elia, apa kerjamu di sini?" Elia berkata, "Tuhan, aku melayani Engkau." Banyak nabi-nabi yang dibunuh. Israel sudah meninggalkan perjanjian yang mereka ucapkan kepadamu, bahwa mereka akan setia kepada Tuhan, mereka akan beribadah kepada Tuhan, mereka akan menyembah kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini mereka mengingkari perjanjian. Dengan kata lain, mereka berani berjanji kepada Tuhan dan berani juga mengingkari janjinya kepada Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa mereka berjanji di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahkan juga mereka sadar mereka berbicara kepada Allah sebagai Allah yang hidup, sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sudah memberkati kehidupan mereka. Nabi Elia berkata kepada Tuhan, nabi-nabimu banyak yang dibunuh oleh Raja Ahab, khususnya Isabel, yang dikatakan sudah membunuh ratusan para nabi. Elia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, umatmu telah mengingkari perjanjian. Umatmu telah meninggalkan segala bentuk apa yang Tuhan sudah perkatakan kepada mereka." Dengan kata lain, Elia berkata, "Tuhan, tidak kulihat orang yang menyembah kepadamu. Tidak kulihat orang sujud kepadamu. Tidak pernah aku dengar orang berseru kepadamu." Pada saat itu memang keadaan sangat sulit dan sukar. Mereka lebih memilih keselamatan diri mereka daripada mengaku bahwa mereka adalah umat Tuhan. Tetapi di sini ada seorang bernama Nabot. Dia seorang yang beriman, iman yang kuat dan teguh. Iman yang kuat dan teguh yang ada di dalam diri Nabot adalah hasil daripada perilaku Nabot sebagai umat Tuhan. Dia sebagai umat Tuhan yang takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan atau takut akan Tuhan artinya terpeliharanya sikap diri untuk senantiasa taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, dan menjauhi larangan-larangannya.
kalau kita beribadah pada saat ini merupakan salah satu bentuk rasa hormat kita kepada Tuhan. Ini merupakan salah satu bentuk pernyataan bahwa kita takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan terus melakukan firman Tuhan. Dia akan mengutamakan Tuhan dan menyisihkan segala bentuk kepentingan pribadi. Tetapi seringkali kepentingan pribadi kita lebih kuat daripada apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Sehingga tidak jarang orang yang beriman meninggalkan Yesus, tidak peduli kepada Yesus. Beberapa hari yang lalu ada postingan tentang di sebuah negara 200 gereja dirobohkan karena tidak ada jemaat yang datang ke gereja tersebut. Ketidakpedulian terhadap Tuhan, tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, selalu takut akan Tuhan. Saudara, berbahagialah mereka yang takut akan Tuhan, sebab mereka adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Mereka yang dengar-dengaran kepada Tuhan, mereka yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12, Allah berbicara kepada bangsa Israel lewat Musa. Hai Israel, inilah yang Allah kehendaki, supaya engkau takut akan Tuhan. Jadi masalah sikap kehidupan orang percaya yang takut akan Tuhan itu merupakan sikap yang memang harus dilakukan oleh orang percaya, sebab inilah yang Allah kehendaki. Seringkali kita dalam kehidupan ini menghendaki supaya Allah melakukan apa yang kita kehendaki. Kita berkata kepada Allah, Allah lakukanlah apa yang kuinginkan. Sesuatu yang terbalik dalam kehidupan ini kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang Allah inginkan, takutlah akan Allah. Dengan kehidupan yang takut akan Allah akan terbentuk hikmat di dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak menjadi orang Kristen yang tidak bisa berpikir. Kita tidak menjadi orang Kristen yang ikut dunia ini terbawa arus, tidak mudah dipengaruhi. Kita menjadi orang Kristen yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Ada hikmat di dalam diri kita. Pemazmur berkata dalam Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita ingin menjadi orang yang berhikmat, takutlah akan Tuhan, sehingga setiap permasalahan yang datang kepada kita bisa menghadapi permasalahan itu karena ada hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan melebihi hikmat yang ada di dalam dunia ini. Hikmat yang dimiliki oleh manusia terbatas, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Tetapi hikmat yang dari Allah dapat Allah berikan kepada orang yang memiliki kemampuan yang rendah sekalipun. Allah bisa memberikan kepada mereka hikmat yang luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki hikmat di dalam kehidupannya.
Mari kita perhatikan Mazmur pasal 111 ayat 10. Demikian dikatakan firman Allah, permula hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki hikmat di dalam kehidupannya. Bukan hikmat yang diberikan dunia, tetapi hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita perhatikan Ayub pasal 28. Ayub pasal 28 ayat 28. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Pemazmur berkata, berdasarkan pengalaman hidup, berdasarkan relasi antara dia dengan Tuhan, dia mendapat hikmat daripada Tuhan. Tetapi lebih jauh, Ayub berkata, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Ayub berkata, hai umat manusia, hai orang percaya, Allah berfirman kepadamu, sesungguhnya takut akan Tuhan itu adalah hikmat. Dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan hikmat yang Allah berikan kepada kita, kita memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan hikmat-hikmat yang ada di dunia ini. Sebab hikmat yang dimiliki oleh manusia terbatas, tetapi hikmat yang Allah miliki tidak bisa dibatasi. Pemikiran manusia terbatas, tetapi Allah tidak terbatas. Ayub berkata, hai umat Tuhan, Tuhan sendiri berkata kepadamu, jika engkau ingin menjadi orang yang berhikmat, takutlah akan Tuhan. Hikmat yang dimiliki oleh seseorang, hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang bisa lenyap, bisa hilang. Kapan hikmat itu akan hilang? Ketika seseorang hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika seseorang melanggar firman Tuhan, tidak mau diatur oleh Tuhan, maunya ngatur Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salomo, seorang raja yang diberi nasihat oleh Daud. Salomo, ikutilah Allahnya ayahmu, berpegang kepada janji-janjinya, lakukan firman-Nya, sembah Dia. Ketika itu Salomo hidup sesuai dengan apa yang Daud katakan. Ketika Allah datang kepada Salomo dalam mimpi, Allah berkata, hai Salomo, engkau sudah hidup menurut apa yang ayahmu katakan. Engkau sudah hidup benar di hadapanku. Apakah yang engkau inginkan daripadaku? Salomo berkata, berikanlah aku hikmat untuk mengatur bangsa ini. Berikanlah aku hikmat agar menjadi raja yang bijaksana, mengatur setiap rakyat yang besar ini yang kau percayakan kepadaku. Allah berbicara kepada Salomo, karena engkau tidak meminta kekayaan, kekuasaan, engkau tidak meminta kemewahan,
Tapi engkau meminta hikmat kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu. Hikmat. 2 kali Allah datang kepadanya dalam mimpi. 2 kali juga Salomo berkata, aku minta hikmat kepadamu ya Allah. Hikmat untuk mengurus bangsa yang besar ini. Hikmat untuk membawa bangsa ini menyembah kepada Engkau. Tetapi ketika Salomo melanggar firman Tuhan, ketika Salomo tidak dengar pada Tuhan, Salomo memperistri wanita-wanita yang tidak mengenal Tuhan. Salomo mengambil istri dari orang-orang yang menyembah berhala. Padahal dengan jelas Allah katakan, jangan engkau mengambil istri dari mereka, karena mereka tidak percaya kepadaku. Karena mereka menyembah berhala. Karena mereka tidak mau tunduk kepadaku. Salomo tergoncang. Dia mengambil istri dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Dan firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11, kecenderungan hati Salomo berubah menjadi penyembah berhala. Pada saat Salomo hidup benar di hadapan Tuhan, dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan berikan kepada hikmat. Tuhan berikan kepada pengertian yang sangat luar biasa. Sesudah itu tidak ada orang yang memiliki hikmat seperti Salomo. Tetapi karena Salomo melanggar firman Tuhan, tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan, hikmat itu menghilang dari kehidupan Salomo. Dengan kata lain, Tuhan berkuasa untuk memberi kepada kita. Tuhan juga berkuasa untuk mengambil sesuatu dari kehidupan kita. Ketika apa? Ketika hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, Dia memiliki kuasa untuk mengambil apa yang sudah Dia berikan kepadaku. Dia akan mengambil sesuatu yang sudah diberikan kepada kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tidakkah kita mau belajar mengerti bahwa takut akan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita? Sebab takut akan Tuhan ini melahirkan hikmat dalam kehidupan kita. Dan melalui hikmat itu kita akan memiliki pola pikir yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan ini. Jadi takut akan Tuhan merupakan ciri orang beriman. Orang yang percaya sungguh-sungguh akan hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan kita lihat dari kehidupannya yang berhikmat. Ketika orang berhikmat, pikirannya akan dibentuk oleh Tuhan, sehingga dia memiliki pola pikir yang tepat di hadapan Tuhan. Dia memiliki pola pikir yang tepat untuk mengatasi permasalahan hidup. Dia memiliki pola pikir yang tepat untuk menjawab setiap pertanyaan. Ahab berkata, berikanlah kebun anggurmu kepadaku, karena letaknya dekat rumahku. Ahab berkata, aku akan memberikan yang lebih baik kepadamu. Ahab berkata, aku akan membayar dengan uang. Tetapi karena Nabot seorang yang beriman kuat, seorang yang takut akan Tuhan,
seorang yang berhikmat karena Tuhan. Dia berkata, sekiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki hikmat, dan hikmat tidak akan membentuk diri seseorang sehingga memiliki pikiran, memiliki pola pikiran yang tepat. Pola pikiran yang tepat senantiasa mengarah kepada Tuhan. Dia akan membawa perkataan Tuhan dia terapkan dalam kehidupannya. Namun berkata, kiranya Tuhan menghindarkan aku. Kiranya Tuhan menghindarkan aku. Artinya yang pertama, Nabot menunjukkan identitasnya sebagai umat Tuhan yang sejati. Pada saat Ahab memerintah, orang Israel mereka mendengar suara Tuhan, tahu perintah Tuhan, tetapi mereka mengingkari apa yang Tuhan katakan. Nabot, dia menunjukkan identitasnya kepada Raja Ahab. Raja Ahab, aku ini pengikut Tuhan. Raja Ahab, aku ini umat Tuhan. Saudara, betapa resiko yang sangat besar yang akan Nabot terima. Sebab pada saat Raja Ahab memerintah, kembali saya ingatkan, seluruh bangsa Israel menyembah berhala. Dan itulah yang diinginkan oleh Ahab dan istrinya. Tetapi Nabot berkata, kiranya Tuhan. Dia menunjukkan kepada Raja Ahab, aku ini umat Tuhan. Aku ini pengikut Tuhan. Seakan-akan dia mempertaruhkan nyawanya di hadapan Raja Ahab. Sebanyak nabi dibunuh pada saat itu. Banyak rakyat dibunuh jika mereka tidak mau menyembah kepada berhala. Kini seorang Nabot, dia berkata, kiranya Tuhan menghindarkan aku. Ini adalah pola pikir yang baik, pola pikir yang tepat, selalu mengutamakan Tuhan sebelum dia bertindak. Selalu berkata tentang Tuhan sebelum dia berkata-kata yang lain. Ketika Nabot berkata, kiranya Tuhan menghindarkan aku, dia menunjukkan identitasnya sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Dengan resiko dia akan dibunuh, dia akan ditangkap seperti orang percaya yang lainnya, seperti nabi-nabi yang dibunuh. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, identitas kita sebagai umat Tuhan harus kita tunjukkan ke dunia ini. Identitas kita garam dan terang bagi dunia ini. Identitas kita umat pilihan Tuhan. Identitas kita umat kesayangan Tuhan. Identitas kita orang yang memberitakan tentang kabar baik. Identitas kita sebagai orang yang dikatakan sebagai biji mata Allah. Identitas kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Identitas kita adalah orang yang diselamatkan lewat kematian Yesus Kristus. Ini harus kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Kita umat Tuhan. Rasul Paulus katakan di dalam kitab Efesus pasal 4, Filipi pasal 3, kamu adalah manusia ciptaan baru.
Artinya tunjukkan kepada dunia, saya adalah hamba Tuhan yang memiliki karakter seperti Kristus. Saya adalah hamba Tuhan yang memiliki kehidupan sebagai manusia baru, yang harus hidup sesuai dengan firman Allah, yang harus menerapkan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari, yang harus mencerminkan Allah ada dalam diri saya. Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa engkau adalah bait Allah di muka bumi ini? Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah? Tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bait Allah di mana Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Jangan menunjukkan kepada dunia identitas kita yang berfokus kepada kekayaan. Inilah saya orang kaya. Inilah saya yang memiliki kedudukan atau jabatan di pemerintahan. Inilah saya penguasa di desa. Inilah saya pebisnis yang unggul. Inilah saya orang yang selalu dihormati. Tunjukkanlah identitas kita sebagai umat Tuhan. Tunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya ketika Yesus melangkah kaki, kita juga melangkah tepat pada bekas telapak kaki Tuhan Yesus. Artinya ketika Yesus melangkah maju lurus ke depan, kita juga akan melangkah maju lurus ke depan. Itulah pengikut Kristus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, seringkali kita menyembunyikan identitas kita sebagai umat Tuhan. Kenapa? Malu diketahui oleh orang lain kita sebagai orang Kristen. Kita malu untuk menunjukkan bahwa kita adalah umat Allah. Kita malu menunjukkan di masyarakat bahwa kita adalah umat Tuhan. Ketika kita bertanya, ketika kita ditanya, apa agamamu? Mungkin kebanyakan kita akan berkata dengan tertutup, aku sih Kristen. Ketika kita berada dalam suatu masyarakat tertentu, itu mereka minum-minum, bermain judi, gosipin satu ke yang lain, membicarakan hal yang tidak baik. Kita berada di sana dan kita menyerupai dengan mereka. Seharusnya identitas kita yang kita tampilkan dalam keburukan mereka. Identitas kita tunjukkan kepada mereka yang tidak hidup benar di dalam dunia ini. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita menjadi nabuat-nabuat di akhir zaman yang berkata, inilah aku pengikut Tuhan. Inilah aku umat Tuhan. Aku menyembah kepada Allah yang hidup. Aku menyembah kepada Yesus penyelamatku. Aku tidak mau berbicara tentang Yesus karena mereka katakan Yesus itu bukan Tuhan. Aku tidak mau berbicara tentang Yesus karena mereka katakan Yesus tidak mati. Aku tidak mau berbicara tentang Tuhan Yesus. Siapa yang melahirkan Tuhan Yesus? Aku tidak mau berbicara tentang Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bukanlah Tuhan. Jangan terbawa oleh perkataan dunia ini. Jangan terbawa oleh perkataan masyarakat yang di luar Tuhan, ataupun mereka yang mengaku diri percaya namun tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tunjukkan identitas kita.
Aku adalah umat Tuhan. Aku adalah terang dan garam dunia. Aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Aku adalah orang yang dipelihara Tuhan. Aku adalah orang yang dicukupkan segala kebutuhan hidup ini oleh Tuhan. Aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Aku adalah orang yang memberitakan firman Tuhan. Aku adalah orang yang sudah mengalami realita Tuhan dalam kehidupan ini. Itulah identitas kita. Identitas kita. Yang kedua, kiranya Tuhan menghindarkan aku. Ini menunjukkan bahwa Nabot berkata, "Hai Raja Ahab, aku menyembah kepada Allah yang hidup. Aku tidak menyembah kepada Baal. Aku tidak menyembah kepada dewa kuburan. Aku tidak menyembah kepada patung Asyera yang punya telinga namun tidak mendengar, punya mulut namun tidak bisa berbicara, punya tangan namun tidak bisa berbuat apa-apa." Nabot berkata kepada Allah, "Ini aku. Aku adalah orang yang menyembah Tuhan." Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kembali saya bawa kepada apa yang sudah saya katakan. Ketika nabi-nabi Tuhan mereka memberitakan, mengajar tentang firman Tuhan, mereka dibunuh. Ketika orang-orang Kristen, orang-orang percaya zaman itu, mereka berkata, "Aku menyembah Tuhan," mereka dibunuh. Karena mereka harus menyembah kepada dewa Baal, menyembah kepada patung Asyera. Nabot berkata, "Ini aku. Aku menyembah kepada Allah yang hidup." Identitas kita sebagai umat yang percaya, kita menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang punya telinga dan mendengar seru doa kita, Allah yang punya tangan berbuat untuk kita semua. Allah yang disembah adalah Allah yang hidup, tidak seperti yang disembah oleh Baal dan rakyat Israel pada saat itu. Di dalam kitab Daniel, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang sangat megah. Raja memerintahkan supaya seluruh masyarakat yang ada di sekitar itu sujud menyembah kepada patung yang dibuat Nebukadnezar. Mereka berkata, ketika engkau mendengar suara nafiri, ketika engkau mendengar suara nafiri, haruslah engkau menyembah kepada patung. Pada saat itu, bunyi nafiri terdengar. Banyak orang sujud menyembah kepada patung. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak menyembah, dia tetap berdiri. Kemudian dia diadukan kepada raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang Tuhan dirikan. Lalu mereka dipanggil oleh Raja Nebukadnezar. "Benarkah engkau tidak menyembah patung yang kubuat?" Mereka menjawab, "Ya, kami tidak menyembah kepada patung yang Tuhan buat." Nebukadnezar bilang, "Kalau engkau tidak mau tunduk menyembah patung yang kubuat,
Engkau akan dimasukkan ke dalam dapur api. Engkau akan binasa di dalam dapur api. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, sekalipun Allah yang kusembah tidak menyelamatkan aku tidak akan menyembah patung buatan tuanku Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar marah. Dapur api perapiannya dipanaskan 7 kali lipat. Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat. Dan orang yang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego, justru orang inilah yang terbakar sebelum masuk dapur perapian. Ketika mereka dilemparkan ke dapur perapian, mereka tidak terbakar. Mereka tidak mati. Mereka tidak binasa. Kenapa mereka mau berkata, Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa. Saudara, Daniel, ketika orang-orang sekitarnya ingin menghancurkan kehidupan Daniel, mereka berkata, Tuanku Raja, buatlah peraturan supaya setiap orang yang berdoa kepada Allahnya, selain berdoa kepada Raja dan Dewa, haruslah mereka dimasukkan ke dalam gua singa. Ketika Daniel mendengar berita itu, dia tetap melakukan segala bentuk kehidupan rohaninya. Dan pada saat itu, orang-orang mengintip Daniel. Dan mereka berkata kepada Raja, Daniel melanggar perintah Raja. Bukankah undang-undang yang sudah ditetapkan, bagi siapa yang melanggar perintah Raja, dimasukkan ke dalam gua singa? Mereka berpikir Daniel pasti mati di dalam gua singa. Mereka bersorak-sorak, pasti dia akan mati diterkam oleh singa. Tetapi ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, singa yang kelaparan itu tidak menerkam Daniel. Kenapa Daniel takut akan Tuhan? Dia memiliki pola pikiran tepat, mengarah dan berfokus kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap menyisihkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia tetap baca firman yang pernah dia dapatkan. Di sini dunia tahu Daniel menyembah Allah yang hidup. Di sini dunia tahu Daniel menyembah Allah yang hidup. Bahkan raja pada saat itu berkata, setiap orang yang menghina Allah, setiap orang yang menghina Allahnya Daniel harus dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, inilah Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tahu kapan Dia akan berbuat yang terbaik bagi kita, Allah yang tahu senantiasa mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan kita, Allah yang tahu mencukupkan segala kebutuhan kita, Allah yang tahu menjadikan kita sebagai pemenang atas setiap permasalahan hidup. Saudara, mari kita perhatikan Mazmur pasal 115. Mazmur pasal 115 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian dikatakan firman Tuhan.
Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mereka mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Pemazmur katakan, hai umat Israel, kita menyembah Allah yang berbeda dengan Allah yang ada di dalam dunia ini yang disembah bangsa-bangsa lain. Pemazmur berani berkata, Allah yang Dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang akan melakukan apa yang dikehendakinya. Saudara dikasih dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, perkataan Nabot. Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka dan bayangku kepadamu. Ini menunjukkan Nabot memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Artinya ketika orang Israel banyak meninggalkan Tuhan, ketika nabi-nabi Tuhan dibunuh, Nabot tetap beriman. Dan pada saat Ahab berkata kepada Nabot, Nabot berkata, kiranya Tuhan menghindarkan aku. Artinya dia memiliki iman yang terus bertumbuh. Iman tidak bisa dikekang oleh keadaan yang sukar. Iman tidak bisa dimatikan oleh kehendak orang lain. Iman itu akan bertumbuh sesuai dengan kehidupan kita bila kita takut akan Tuhan. Inilah yang harus kita kerjakan, memiliki iman yang bertumbuh. Paulus katakan, jadilah kuat seperti seorang laki-laki. Artinya milikilah iman yang kuat seperti seorang laki-laki. Kemudian juga Paulus berkata kepada orang-orang yang ada di jemaat Kolose, bertumbuhlah dalam iman, kuatlah dalam iman, sehingga apapun yang keluar dari mulut kita akan berkata tentang apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, tentang apa yang harus kita katakan kepada dunia. Yang keempat, kiranya Tuhan menghindarkan aku. Ini menunjukkan bahwa Nabot lebih menuruti otoritas Allah daripada otoritas yang dimiliki Ahab sebagai Raja Israel. Ahab memang raja yang disegani, raja yang hebat pada zamannya. Tetapi bagi Nabot, Allah yang dia sembah lebih hebat. Allah yang dia sembah memiliki otoritas yang luar biasa. Saudara, kadang-kadang kita tunduk kepada manusia,
kita berpikir dia memiliki otoritas, kita harus tunduk baik dalam keadaan benar maupun tidak benar kepada pemegang otoritas tersebut. Tetapi perlu kita ketahui bahwa otoritas tertinggi dalam kehidupan kita bukan yang ada di dalam dunia ini, tetapi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita berasal dari Tuhan. Ketika otoritas Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Nabi Yesaya katakan bahwa sampai masa tua, sampai berambut putih, kita tetap dikasih oleh Allah. Inilah otoritas yang Allah miliki dan Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Jadi ketika Nabot berkata, "Hai, kiranya Tuhan menghindarkan aku," berarti dia mengatakan, "Hai Raja, aku lebih menghormati otoritas Allah daripada otoritasmu." Seakan-akan Nabot juga berkata, "Hai Raja, engkau memiliki otoritas karena Allah memberikannya kepadamu." Dengan kata lain, "Hai Raja, jangan sombong kalau engkau memiliki otoritas sebagai seorang raja. Allah yang memberikan otoritas kepadamu." Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi inilah kehidupan Nabot, seorang yang beriman kuat. Iman yang kuat dibentuk oleh kehidupan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan terciptanya sikap diri untuk selalu taat kepada Tuhan dan menjauhkan larangan-larangannya. Ketika kita takut akan Tuhan, akan terbentuk hikmat yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berhikmat, jadi orang berhikmat, tetaplah takut akan Tuhan. Sebab ketika kita memiliki hikmat namun tidak takut akan Tuhan, hikmat itu bisa hilang. Ketika kita memiliki hikmat, maka pola pikir kita dibentuk oleh Tuhan, sehingga pola pikir kita akurat, tepat dalam menghadapi permasalahan hidup. Dan permasalahan hidup yang datang kepada kita, itulah yang akan kita selesaikan dalam kehidupan ini. Ketika pola pikir kita tepat, kita akan lebih mengutamakan Tuhan daripada apa yang kita inginkan. Sebab itu, mari jadilah orang-orang yang memiliki sikap seperti Nabot di akhir zaman ini. Tunjukkan bahwa Allah kita berkuasa atas kehidupan dan kematian dalam kehidupan kita. Allah berbicara lewat Musa kepada bangsa Israel. "Hai bangsa Israel, kuberikan kepadamu dua pilihan, kematian dan kehidupan." Allah berkata, "Pilihlah kehidupan dengan cara mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan." Kalau kita ingin terus hidup di dalam kerajaan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan ada pada dirinya, itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, karena Engkau sungguh baik. Engkau sudah datang melawat setiap pribadi kami saat ini. Sesudah kami menikmati kebenaran firman-Mu, betapa hati kami Tuhan penuh dengan
dengan ucapan syukur. Karena firman-Mu adalah perkataan yang hidup dan berkuasa untuk menjamin setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan, karena saat ini Engkau sudah berikan kami kekuatan lewat kebenaran firman-Mu, menjadi makanan jiwa kami yang selalu haus dan lapar akan firman-Mu. Karena menghadapi dunia ini Tuhan, kekuatan kami terbatas. Kami tidak sanggup menghadapi tantangan dunia ini, tapi hanya kuasa firman-Mu membuat kami tetap kuat, berdiri teguh, tidak goyah, dan mempunyai keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Sebab itu Tuhan, biarlah meteraikan firman-Mu di dalam setiap pribadi-pribadi kami, agar itu selalu tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Agar kehidupan kami menjadi sinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini, bahwa firman-Mu adalah terang kehidupan kami untuk menyinari setiap kehidupan kami, agar kami tidak jalan di dalam kegelapan, tapi terang firman-Mu itu membawa selalu hidup kami, hati kami, pikiran kami hanya selalu tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan buat lawatan firman-Mu yang sudah mengajar kami, mendidik kami, membentuk kami, supaya semakin hari semakin disempurnakan, agar kami menjadi gereja Tuhan yang dipermuliakan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar hamba-Mu tinggal di dalam urapan-Mu, dalam mau melayani jemaat Tuhan, menghadapi tantangan dunia ini Tuhan, agar benar-benar ada kerjasama, ada selalu saling menopang dalam pekerjaan-Mu, agar Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah pekerjaan-Mu di negeri ini, dengan banyak jiwa dimenangkan. Karena itu yang menjadi kerinduan, pergumulan kami dalam melayani Tuhan, bukan cari harta dunia yang hanya lalu dan lenyap, tapi kami harus cari jiwa-jiwa untuk datang kepadamu demi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami yakin semua kami tidak percuma datang pada hari ini, pada saat ini, karena lawatan firman-Mu dapat menyegarkan jiwa-jiwa kami yang haus dan lapar, agar kami pulang sebentar bukan dengan kosong, tapi menikmati berkat-berkat ilahi dari surga, yaitu firman-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Di tangan-Mu.
Terimalah damai sejahtera dan berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.